Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 667, rencana tersembunyi Shen Bingyu. Dasar semut manusia yang terkutuk. Iblis api kuno terus mengutuk karena merasa diperlakukan seperti barang dagangan oleh dua manusia di hadapannya. Bagi makhluk seagung iblis api, ini adalah penghinaan besar yang sulit diterima. Namun, meskipun iblis api kuno mencaci maki sekeras apapun, baik Luo Xiu maupun Shen Bingyu tidak memperdulikannya. Mereka tahu bahwa iblis api ini hanyalah sebuah pil besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Wuliang. Tidak ada alasan untuk marah pada sesuatu yang pada dasarnya adalah obat berharga. Luo Xiu mengabaikan Shen Bingyu dan melanjutkan pemurnianan esensi iblis api melalui formasi pemurnian iblis. Sialan, hentikan, dasar brengsek, teriak iblis api kuno. Gadis kecil, kenapa kau tidak menyerang? Apa kau hanya akan berdiri dan melihat dia mencuri esensiku? Diam, berisik. Luo Xiu dan Shen Bingyu menggerutu serempak, merasa sangat terganggu oleh makian iblis api tersebut. Luo Xiu memandang Shen Bingyu. Kau dari Istana Wuliang, seharusnya kau punya cara untuk mengatasi makhluk ini. Jika kau bersedia bekerja sama denganku, aku bisa berbagi sebagian esensi iblis api denganmu. Bagi Luo Xiu, esensi energi dari iblis api ini lebih penting untuk membuka titik-titik akupuntur tubuh daripada hukum api itu sendiri. Meski berbagi sebagian, energi yang tersisa sudah cukup baginya. Karena ini tugas yang diberikan oleh sekteku, aku membutuhkan setidaknya 50% esensi iblis api. Aku bisa memberi kompensasi dengan barang-barang lain, kata Shen Bingyu setelah mempertimbangkan. Mendengar ini, Luo Xiu sedikit enggan untuk menyerahkan 50% esensi iblis api, karena dengan lebih banyak energi, ia bisa mempercepat peningkatan kekuatannya, termasuk membuka titik akupuntur. Jika kau memiliki pil tingkat 9 atau obat tingkat 9, aku bisa mempertimbangkannya, jawab Luo Xiu setelah berpikir sejenak. Shen Bingyu langsung mengeluarkan cincin penyimpanan. Baginya, mengorbankan beberapa barang demi menyelesaikan tugas dari sekte adalah hal yang sepadan, terutama karena ini akan memengaruhi posisinya sebagai calon suci di Istana Wuliang. Hanya suci sejati yang memiliki akses ke inti warisan teknik tanpa batas langit dan bumi. Saat Luo Xiu memeriksa isi cincin tersebut, dia sedikit terkejut karena isinya lebih banyak dari yang dia harapkan. Ada belasan pil tingkat 9 dan sejumlah besar obat tingkat 9, membuat Luo Xiu tak sabar untuk meningkatkan kemampuan alkimianya ke tingkat 9 agar bisa memanfaatkan lebih banyak pil ini. Membuka titik akupuntur semakin sulit. Sebelumnya, dengan 6 pil aku bisa membuka 2 titik. Sekarang, meski punya lebih dari 20 pil dan esensi iblis api, aku mungkin hanya bisa membuka 10 titik saja, pikir Luo Xiu. Namun, hal itu membuatnya bersemangat karena ada kemungkinan besar baginya untuk melampaui batas kekuatan dan menembus hukum alam. Baik, kau bisa mengambil 50% esensi iblis api, kata Luo Xiu sambil menerima cincin itu dan menyetujui kesepakatan. Kalian berdua tidak akan mati dengan tenang. Iblis api kuno berteriak, namun dia tidak bisa bergerak sama sekali karena terjebak dalam formasi pemurnian iblis. Luo Xiu dan Shen Bingyu duduk bersila, memisahkan diri beberapa meter, dan mulai menggunakan teknik tanpa batas langit dan bumi untuk menyerap esensi iblis api melalui formasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, teriakan dan kutukan iblis api semakin pelan, dan energinya semakin melemah, tubuhnya pun menyusut. Di depan Luo Xiu, terbentuk bola energi berbentuk manik yang dipenuhi esensi iblis api. Di sisi lain, Shen Bingyu juga mendapatkan mutiara iblis api, dan Luo Xiu berhenti menyerap esensi begitu ia mendapatkan. Bagiannya sesuai kesepakatan. Shen Bingyu melirik Luo Xiu dengan kagum, karena tampaknya dia dapat menyerap esensi iblis api lebih cepat daripada dirinya, membuat Luo Xiu terlihat semakin misterius dan kuat di matanya. Aku Shen Bingyu dari Istana Wuliang. Bolehkah aku tahu siapa nama saudara ini? Tanya Shen Bingyu dengan sopan. Setelah esensi terakhir iblis api diserap, suasana di aula menjadi hening, dan energi hukum api yang dulu melimpah pun sirna. Ye Haoran, jawab Luo Xiu dengan samar. Shen Bingyu tersenyum tipis, menghapus ekspresi dinginnya. Saudara Ye, karena kau juga menguasai teknik tanpa batas langit dan bumi, artinya kita berdua adalah pewaris dari Kaisar Dewa Wuliang. Bagaimana jika kau bergabung dengan Istana Wuliang? Dengan bakatmu, aku yakin kau akan mendapatkan perhatian besar dari para tetua kami. Shen Bingyu sangat ingin tahu tentang Ye Haoran. Dia merasa, bahkan saat bertarung tadi, Ye Haoran tidak memperlihatkan kekuatan penuhnya. Justru itulah yang membuatnya terus menahan diri untuk tidak menampilkan permusuhan, meskipun biasanya ia akan membunuh siapapun yang menyebarkan teknik Istana Wuliang.
Aku tidak punya rencana bergabung dengan sekte manapun untuk saat ini, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Meski ingin bergabung dengan sekte besar sebagai pelindung, Luo Xiu merasa banyak rahasianya yang harus dijaga. Sekte-sekte besar seperti Istana Wuliang, dengan warisan yang kuat, mungkin bukan pilihan yang aman baginya. Luo Xiu memutuskan untuk menghindari keterikatan lebih lanjut dengan Shen Bingyu, dan setelah menyerap esensi iblis api, dia bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Shen Bingyu ragu sejenak saat memandang punggung Luo Xiu. Sebenarnya, selain mengumpulkan esensi iblis api, dia juga memiliki tugas lain, yaitu mengambil alih istana iblis api ini. Nama sebenarnya dari istana ini bukanlah Istana Iblis Api, melainkan Istana Pemurnian Iblis, sebuah senjata yang dibuat oleh Kaisar Dewa Wuliang sebelum dia mencapai tingkat dewa. Dengan metode rahasia dari Istana Wuliang, Shen Bingyu dapat mengendalikan sebagian kecil kekuatan Istana Pemurnian Iblis, dan bahkan mungkin bisa menyegel Luo Xiu di dalam istana tersebut. Namun, Shen Bingyu merasa ragu karena dia tidak yakin akan keberhasilan rencananya. Level kekuatan Istana Pemurnian Iblis sangat tinggi, dan kemampuan yang bisa dia gunakan terbatas. Jika dia gagal, Luo Xiu pasti akan berbalik melawan dirinya, bahkan mungkin akan membunuhnya. Shen Bingyu adalah wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa untuk menjadi suci di Istana Wuliang, dia membutuhkan kekuatan sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika dia mencoba merekrut Su Tianlong di luar Istana Iblis Api, demi membangun pengaruhnya sendiri. Luo Xiu tampak begitu misterius. Jika dia bisa menjalin hubungan baik dengannya, mungkin di masa depan pria ini bisa membantunya. Berbeda dari jenius lain yang turun dari alam atas, Shen Bingyu tidak pernah meremehkan siapapun, bahkan kultivator dari alam bawah, yang mungkin memiliki potensi luar biasa. Saat Shen Bingyu masih bimbang, Luo Xiu sudah membuka pintu istana dan keluar. Jika dia ingin bertindak sekarang, sudah terlambat. Dia menghela napas dan bergumam, semoga pilihan yang kuambil hari ini tidak salah. Shen Bingyu tidak segera keluar, melainkan menggunakan teknik tanpa batas langit dan bumi untuk melancarkan metode rahasia guna mengambil alih Istana Pemurnian Iblis ini. Salah satu alasan dia tidak langsung bertindak adalah karena Luo Xiu juga menguasai teknik tanpa batas langit dan bumi. Dengan Luo Xiu di dekatnya, dia tidak berani gegabah menggunakan teknik ini. Bum, bum, baru saja Luo Xiu melangkah keluar dari Istana Iblis Api, dia mendengar suara gemuruh. Ketika dia menoleh, dia melihat pemandangan mengejutkan, istana megah itu mengecil dan lenyap, masuk ke dalam dantian Shen Bingyu. Istana Pemurnian Iblis ini adalah senjata yang ditinggalkan oleh Kaisar Wuliang, Shen Bingyu menjelaskan singkat. Meskipun dia tidak menjelaskan lebih jauh, Luo Xiu memahami maksudnya. Dia ingin menunjukkan bahwa Istana Wuliang adalah pewaris sejati dari Kaisar Wuliang. Meskipun Luo Xiu memiliki sebagian teknik Kaisar Wuliang, itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan warisan. Oh, mengapa kau tidak melawanku? Luo Xiu bertanya sambil tersenyum. Karena aku tidak yakin akan berhasil. Lebih baik memiliki teman daripada musuh, Shen Bingyu menjawab jujur. Percakapan mereka terhenti ketika gelombang niat membunuh dari segala penjuru menyelimuti mereka. Selama waktu ini, banyak kekuatan besar berkumpul di jurang tak berujung. Melihat seseorang keluar dari Istana Iblis Api dan bahkan membawa pergi istana itu, mereka langsung menyadari bahwa kesempatan berharga telah dirampas oleh mereka berdua. Bunuh mereka, kita berjuang keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Bunuh pasangan hina ini. Ratusan Raja Dewa menyerang sekaligus, dipimpin oleh 5 orang yang berada di setengah langkah menuju Kaisar Dewa. Di sisi keluarga Zhu, yang awalnya ingin ikut menyerang, Su Tianlong justru memerintahkan mereka untuk melindungi Shen Bingyu, menyerang mereka yang hendak melawan Shen Bingyu. Dewi, lewat sini. Bantuan dari keluarga Zhu mengejutkan semua orang, menciptakan celah dalam barisan musuh. Aku yakin dengan kekuatanmu, Saudara Ye, kau bisa meloloskan diri. Aku akan pergi dulu. Tanpa ragu, Shen Bingyu berkata kepada Luo Xiu dan segera melarikan diri melalui celah itu. Meski kuat, menghadapi begitu banyak Raja Dewa adalah hal yang mustahil baginya. Setelah lolos, Shen Bingyu memanggil perahu gioknya dan pergi bersama orang-orang keluarga Zhu, menghilang dari pandangan. Boom! Serangan bertubi-tubi menyelimuti Luo Xiu. Kebanyakan serangan tersebut tidak mampu melukai tubuh fisiknya, tetapi serangan dari 5 orang setengah Kaisar Dewa itu cukup berbahaya sehingga dia tidak bisa mengabaikannya. Luo Xiu segera memanggil gerbang suci mistik untuk melindungi diri. Serangan yang menimpa gerbang suci mistik, yang merupakan harta bawaan sejak lahir, tidak mampu menghancurkannya. Jika tidak, bahkan senjata Raja Dewa akan hancur di bawah serangan sekuat itu. Kemudian, sayap perak tanpa cacat penerobos ruang terbuka di belakangnya. Dengan hukum ruang dan kecepatan, dia langsung menghilang dari tempat itu. Puff, puff, puff. Luo Xiu menabrak beberapa Raja Dewa tingkat menengah, menghancurkan mereka menjadi kabut darah. Dalam sekejap, dia melesat jauh di cakrawala dan menghilang. Wanita ini benar-benar licik, pikir Luo Xiu sambil melayang di langit, mengingat semua tindakan Shen Bingyu.
Dia menyadari bahwa Shen Bingyu telah mengujinya beberapa kali, dan bantuan dari keluarga Zhu menunjukkan bahwa dia sangat perhitungan. Luo Xiu yakin bahwa jika dia tidak menunjukkan kekuatan yang cukup kuat di dalam istana pemurnian iblis, Shen Bingyu pasti tidak akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Bersambung.